Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Ramadhani, Bening Agus Soleh, Apan Maulana, Priyitno, Kelvin, Muhammad Abdul Mufid, dan Handi Prayoga ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas PPKN yang telah kami survei dan kami kerjakan secara bermusyawarah tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Di sini kita bisa lihat revolusi industri dari abad ke-18 sampai abad ke-21. Pada masa kini, sebagian besar masyarakat semakin merasakan informasi sebagai kebutuhan pokok. Di samping kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, seiring hal itu terhadap pengaruh positif maupun negatif dari perkembangan iptek tersebut. Yang pertama, di dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum pertahanan keamanan. Yang kita akan bahas pertama kali yaitu mengenai pengaruh positif tentang aspek politik. Yang pertama, dengan adanya keterbukaan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang kedua, dengan adanya pemerintahan yang demokratis dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dan yang ketiga, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya. Tentu saja dalam hal-hal positif. Dan yang kedua yang kita akan bahas adalah tentang aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya yang sangat amat tinggi. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja, disiplin yang ditampilkan oleh negara lain untuk diterapkan di negara Indonesia. Dan yang terakhir, dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, menguatnya supremasi sivil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Di dalam pengaruh kemajuan iptek di Indonesia juga terdapat pengaruh negatif. Di antaranya aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan keamanan. Yang pertama, aspek politik. Pengaruh negatif aspek politik yang pertama yaitu menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintahan yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Munculnya gerakan radikalisme dan terorisme
Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Selanjutnya, aspek ekonomi. Pengaruh negatif aspek ekonomi yang pertama adalah Indonesia akan dibanjiri produk luar negeri. Yang kedua, perekonomian dikuasai oleh asing. Dan yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial atau stratifikasi sosial. Yang keempat, pemerintahan hanya bisa sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Dan yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, kompresi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Dan yang ketiga, ada aspek sosial budaya. Pengaruh negatif dalam aspek sosial budaya yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme atau berfoya-foya, adanya sikap individualisme, terjadinya kesenjangan sosial, munculnya gejala westernisasi, kebarat-baratan, makin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, makin munculnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terakhir, ada aspek hukum dan pertahanan keamanan. Pengaruh negatif aspek hukum dan pertahanan keamanan di sini terdapat dua. Yang pertama, akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Itulah yang bisa kami sampaikan dan kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.